Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandra Isa Tauladan dengan NIM 25050634028 dari kelas A. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang perilaku anti korupsi mahasiswa dalam bingkai Pancasila. Topik ini penting karena mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan dan semangat anti korupsi harus tumbuh sejak dini berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, langsung saja ke topik yang pertama. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Korupsi adalah suatu masalah terbesar yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan Transparency International tahun 2023, indeks persepsi korupsi Indonesia masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakjujuran masih terjadi dalam berbagai sektor kehidupan. Mahasiswa sebagai agen perubahan atau agen of change memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Pembentukan perilaku anti korupsi di kalangan mahasiswa menjadi bagian penting dari pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar moral dan etika dalam membentuk perilaku anti korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat. Hakikat perilaku anti korupsi. Perilaku anti korupsi adalah pola pikir, sikap, dan tindakan yang menolak segala bentuk penyimpangan moral seperti penipuan, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut KPK tahun 2019, pendidikan anti korupsi menekankan 9 nilai dasar anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan yang terakhir adalah keadilan. Keterkaitan korupsi dengan Pancasila. Keterkaitan perilaku anti korupsi dengan Pancasila. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jujur, takut melanggar norma, moral, dan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai hak orang lain, menolak kecurangan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, demokratis, transparan, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak menyelewengkan hak orang lain. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan, mahasiswa berperan penting untuk menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab, seperti mahasiswa perlu membiasakan diri untuk jujur dalam segala hal seperti saat mengerjakan ujian, membuat laporan, atau mengumpulkan tugas. Jangan terbiasa mencontek, memasukkan data, atau melakukan plagiarisme. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kampus yang positif. Mahasiswa bisa ikut organisasi atau kegiatan sosial yang mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan kerjasama. Misalnya, ikut dalam kegiatan sukarelawan, kampanye anti korupsi, atau pelatihan kepemimpinan. Yang ketiga, berani bersuara. Kalau mahasiswa melihat hal yang tidak adil atau berpotensi menjadikan korupsi, jangan diam saja. Sampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab. Sikap ini menunjukkan bahwa mahasiswa benar-benar menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menjadi teladan dalam perilaku yang baik. Mahasiswa bisa menunjukkan contoh dan sikap yang baik di lingkungan kampus, misalnya disiplin hadir kuliah, menghargai waktu, dan berani menolak kecurangan. Contoh penerapannya adalah tidak mencontek saat ujian, mengembalikan barang yang bukan miliknya, menggunakan dana kegiatan secara transparan, menghargai waktu dan tanggung jawab, menolak kecurangan dalam bentuk apapun.
Tantangan dan solusi. Tantangannya adalah kurangnya kesadaran mahasiswa tentang bahaya korupsi kecil seperti titip absen atau plagiat. Selanjutnya, kurangnya contoh teladan dari tokoh akademik. Solusinya adalah pembiasaan perilaku jujur dan disiplin melalui kegiatan kampus, penilaian karakter berbasis etika dan integritas, dan yang terakhir, kolaborasi antara kampus dan KPK dalam edukasi anti korupsi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.